Jenis-jenis anggaran sektor publik. Perkembangan anggaran sektor publik. Sistem perencanaan anggaran sektor publik mengalami perkembangan seiring dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntunan masyarakat. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu anggaran tradisional dan New Public Management atau NPM. Anggaran tradisional digunakan di negara-negara berkembang. Ciri-cirinya, yang pertama, inkrementalis, yaitu penyusunan anggaran berdasarkan pada penambahan atau pengurangan dari anggaran sebelumnya tanpa evaluasi menyeluruh. Struktur anggaran dengan banyak item, anggaran terbagi menjadi beberapa pos yang terperinci. Selanjutnya, sentralis, proses penyusunan anggaran dilakukan dengan pusat atau otoritas pusat, menggunakan periode tahunan, anggaran yang disusun periode untuk 1 tahun. Prinsip anggaran bruto, semua pendapatan dan pengeluaran dicatat tanpa mempertimbangkan potongan atau sumber pendapatan lainnya. Sekarang kita akan masuk pada kelemahan anggaran tradisional, yaitu yang pertama, hubungan tidak menadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, terputusnya hubungan antara anggaran tahunan dengan visi jangka panjang menyebabkan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan tujuan jangka panjang. Yang ketiga, orientasi lebih pada input daripada output. Yang keempat, anggaran cenderung lebih fokus pada jumlah uang yang dihasilkan daripada hasil atau manfaat yang dihasilkan dari pengeluaran tersebut. Selanjutnya, sekat-sekat antar departemen yang kaku. Selanjutnya, kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengeluaran. Pengeluaran dalam anggaran tradisional seringkali tidak dievaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian tujuan, menyebabkan potensi pemborosan atau penggunaan yang tidak efisiensi dari dana publik. Kurangnya fleksibilitas dalam alokasi sumber daya. Keterbatasan dalam fleksibilitas menyebabkan sulitnya penyesuaian terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan yang mendesak. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Karena orientasinya pada proses yang terpusat, anggaran tradisional seringkali kurang transparan dan dapat dipersulit dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Oke, selanjutnya pendekatan New Public Management atau NPM. New Public Management atau NPM merupakan pendekatan baru dalam manajemen sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi pemerintah. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung terpusat dan berorientasi pada proses, NPM lebih menekan pada hasil atau output serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Karakteristik utama NPM meliputi fokus pada hasil, peningkatan transparansi, pembagian tugas yang jelas, dan pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja. Ciri-ciri New Public Management atau NPM. Fokus pada hasil atau output. NPM menekankan pentingnya mencapai hasil yang diinginkan dalam pelayanan publik, bukan hanya proses administratif semata. Transparansi. Adopsi prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pembagian tugas yang jelas. Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap unit atau individu dalam organisasi untuk menghindari tumpang tindih atau kebingungan. Berikutnya, pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja. Penggunaan sistem insentif atau reward yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi dalam sektor publik. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Perbandingan antara anggaran tradisional dan NPM. Anggaran tradisional terpusat dan berorientasi pada proses, fokus pada input dan pemeliharaan status quo. Struktur hierarkis dan pembagian tugas yang kaku. Kurangnya transparansi dan
akuntabilitas, tidak fleksibel terhadap perubahan. New Public Management atau NPM, lebih terdesentralisasi dan berorientasi pada hasil, memiliki fokus pada output dan pencapaian efisiensi, fleksibel dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mendorong transparansi dan akuntabilitas, responsif terhadap perubahan dan inovasi. Perbandingan ini memberikan gambaran jelas tentang karakteristik masing-masing pendekatan dan menyoroti perbedaan kunci di antara keduanya. Kelebihan dan kelemahan NPM. Kelebihan NPM: meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi, mendorong inovasi dan perubahan positif, menekankan akuntabilitas dan transparansi, responsif terhadap kebutuhan dan tuntunan masyarakat, memperkuat orientasi pada hasil dan pencapaian tujuan. Kelemahan NPM: memerlukan waktu dan sumber daya untuk mengimplementasi yang efektif, berpotensi mengabaikan aspek keadilan dan pelayanan yang merata, tidak selalu berhasil dalam konteks yang kompleks atau unik, dapat menyebabkan kompetisi yang berlebihan dan kurangnya kolaborasi, dan tergantung pada kapasitas dan kompetensi organisasi. Berikutnya ialah implementasi NPM dalam praktik. Evaluasi kebutuhan. Ada analisis mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan spesifik dalam konteks organisasi atau sektor. Perencanaan strategis, itu pengembangan rencana strategis yang mencakup tujuan jangka pendek dan panjang, serta langkah-langkah implementasi. Berikutnya, desentralisasi kekuatan. Ada delegasi tanggung jawab dan keputusan ke level yang lebih rendah untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsibilitas. Berikutnya, penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas data, dan komunikasi. Berikutnya, pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan staf untuk memastikan kesuksesan implementasi. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pendekatan, baik itu tradisional maupun New Public Management atau NPM, memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Pemilihan pendekatan yang tepat haruslah didasarkan pada kebutuhan dan konteks organisasi atau sektor yang bersangkutan. Anggaran tradisional, meskipun telah lama digunakan dan terbukti stabil, cenderung kurang fleksibel dan kurang responsif terhadap perubahan lingkungan. Di sisi lain, pendekatan NPM menawarkan pendekatan yang lebih modern dan terdesentralisasi yang dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak ada pendekatan yang sempurna. Pemilihan pendekatan haruslah dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan karakteristik tujuan. Itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.